Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mei Rofiko akan menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat, yaitu bertema politik dan negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang politik ya. Politik itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata polis yang artinya negara atau kota. Dalam negara atau kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Karena itu, ada patutnya sebelum menjerumuskan ke sistem politik, kita lebih dahulu membahas tentang hakikat sebuah negara. Selanjutnya ada negara. Negara itu apa? Negara itu merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial. Jadi suatu negara itu merupakan organisasi, suatu kelompok yang telah disetujui dari pihak pemerintahan maupun rakyatnya sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana proses terbentuknya negara di zaman modern? Proses terbentuknya yaitu penduduk. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, jadi belum ada atasan, belum ada pemimpin seperti itu. Kemudian diduduki, lalu dipimpin. Misalnya ada di Liberia yang diduduki budak-budak negro. Peleburan hal ini terjadi ketika ada lebih dari satu negara atau wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya ada terbentuknya Jerman tahun 1871. Unsur pembentuk negara itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada unsur konstitutif dan yang kedua unsur deklaratif. Apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif itu merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada pada saat negara berdiri, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Jadi sifatnya itu mutlak, harus ada, yaitu kalau tidak ada satu dari empat ini, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, belum bisa dikatakan menjadi sebuah negara. Nah, yang kedua itu ada unsur deklaratif, yaitu apa? Unsur yang tidak mutlak ada pada negara itu sendiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Tidak mutlak ya berarti. Nah, yang berikutnya ada penduduk dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada warga negara dan yang kedua ada bukan warga negara. Pertama, warga negara itu merupakan orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara. Jadi dia itu warga sah negara di suatu negara seperti itu. Kalau bukan warga negara itu mereka yang menurut hukum tidak akan menjadi sebuah negara. Nah, yang kedua itu ada unsur deklaratif, yaitu apa? Unsur yang tidak mutlak ada pada negara itu sendiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Tidak mutlak ya berarti. Nah, yang berikutnya ada penduduk dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada warga negara dan yang kedua ada bukan warga negara. Pertama, warga negara itu merupakan orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara. Jadi dia itu warga sah negara di suatu negara seperti itu. Kalau bukan warga negara itu mereka yang menurut hukum tidak diakui sebagai warga negara dan status kewarganegaraannya adalah WNA, bukan penduduk mereka yang berada dalam suatu negara
tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Status kewarganegaranya adalah warga negara asing. Ini secara menyeluruh seperti itu. Berikutnya adalah sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara antara lain: 1. Sifat negara sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewajiban untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintahan negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Jadi di sini itu dijelaskan memaksa itu gini ya. Kita itu warga negara harus taat terhadap peraturan yang telah diciptakan terlebih dahulu, yang telah dibuat pemerintahan. Pemerintahan tidak memandang status, ras, maupun jabatan. Jadi negara, fungsi-fungsi negara itu banyak aslinya. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu maksudnya negara itu selalu berusaha untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi tugasnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memakmurkan rakyat yang dipimpinnya, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi negara itu suatu pertahanan atau benteng untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi kalau ada serangan dari luar, negara itu harus bisa menjadi benteng pertahanan. Sifatnya itu kan ada sifat apa saja tadi? Sifat negara yang memaksa, sifat monopoli. Ini selanjutnya sifat negara mencakup semuanya. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu, bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Jadi mencakup semuanya ini, peraturan apapun yang ada di pemerintahan itu tidak memandang aku belum tahu kalau ada peraturan ini, aku belum tahu kalau ada peraturan baru seumpama gitu. Itu tidak berlaku, karena di sifat negara itu semuanya sudah dianggap tahu dan harus mentaatinya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tetap benar meskipun berbuat salah. Semua berlaku bagi warga seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang anak presiden, anak DPR. Kalau salah ya tetap salah, seperti itu. Adil jadinya ya. Terus selanjutnya itu fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi-fungsi negara secara fungsi-fungsi negara secara umum mencakup berdirinya NKRI memiliki fungsi yaitu tidak diakui sebagai warga negara dan status kewarganegaraannya adalah WNA, bukan penduduk mereka yang berada dalam suatu negara, tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Status kewarganegaranya adalah warga negara asing. Contohnya itu turis asing yang sedang berlibur di suatu negara. Jadi kan kalau turis berlibur di negara lain kan berarti tidak menetap, hanya untuk sementara, hanya untuk jalan-jalan. Seperti itu sebutannya adalah WNA, warga negara asing. Yang ke-6, wilayah merupakan
Maksudnya selanjutnya ya. Wilayah-wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya wilayah suatu negara. Dapat dibedakan atas ada 4 ya di sini wilayahnya. Yang pertama ada wilayah daratan. Yang kedua ada wilayah lautan. Yang ketiga ada wilayah udara, dan yang keempat ada wilayah ekstrateritorial. Berikutnya, pemerintahan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahannya saja, yaitu lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua yaitu pemerintah dalam arti luas, yang artinya keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berarti ini secara menyeluruh seperti itu. Berikutnya adalah sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara antara lain 1. Sifat negara sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewajiban untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintahan negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Jadi di sini itu dijelaskan memaksa itu gini ya. Kita itu warga negara harus taat terhadap peraturan yang telah diciptakan terlebih dahulu, yang telah dibuat pemerintahan. Pemerintahan tidak memandang status, ras, maupun jabatan. Jadi kalau salah ya salah, tidak boleh sewenangnya melakukan pelanggaran seperti itu ya. Jadi kalau salah ya tetap dihukum, meskipun itu anak jenderal, anak presiden, seperti itu. Jadi tidak memandang dari segi apapun ya, itu berlaku bagi semua warga Indonesia. Selanjutnya yaitu ada sifat negara, sifat monopoli. Sifat ini menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Asing. Contohnya itu turis asing yang sedang berlibur di suatu negara. Jadi kan kalau turis berlibur di negara lain kan berarti tidak menetap, hanya untuk sementara, hanya untuk jalan-jalan. Seperti itu sebutannya adalah WNA, warga negara asing. Yang ke-6, wilayah-wilayah merupakan maksudnya selanjutnya ya. Wilayah-wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya wilayah suatu negara. Dapat dibedakan atas ada 4 ya di sini wilayahnya. Yang pertama ada wilayah daratan. Yang kedua ada wilayah lautan. Yang ketiga ada wilayah udara, dan yang keempat ada wilayah ekstrateritorial. Berikutnya, pemerintahan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kalau salah ya salah, tidak boleh sewenangnya melakukan pelanggaran seperti itu ya. Jadi kalau salah ya tetap dihukum, meskipun itu anak jenderal, anak presiden, seperti itu. Jadi tidak memandang dari segi apapun ya, itu berlaku bagi semua warga Indonesia.
Selanjutnya yaitu ada sifat negara, sifat monopoli. Sifat ini menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Selanjutnya yaitu ada sifat negara bersifat mencakup semua. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang, pertahanan untuk masyarakat warganya sendiri. Selanjutnya ada menegakkan keadilan. Jadi setiap negara itu berbeda-beda tugas, berbeda-beda prinsipnya. Kalau di Indonesia itu menegakkan keadilan itu artinya bahwa tidak memandang siapapun. Jadi kalau salah ya salah, meskipun dia anak DPR, anak presiden, melakukan pelanggaran ketertiban pemerintahan, dia juga harus kena hukuman seperti itu. Tidak bisa memandang ras, suku, dan anak siapa. Meskipun anak jabatan, kalau salah ya tetap dihukum seperti itu. Tujuan negara sebagai pengatur kehidupan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Jadi berdirinya NKRI itu memiliki fungsi sebagai pengatur kehidupan dalam negara, yaitu mengatur. Jadi semuanya itu diatur, yang dalam negara itu diatur oleh berdirinya NKRI tadi. Dan tujuannya itu untuk menciptakan atau untuk mensejahterakan apa yang sudah dicita-citakan negara, untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Jadi semuanya yang mengatur itu, yang dalam negara itu NKRI, dan tujuannya untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Yang selanjutnya ada fungsi negara secara umum, yaitu mencakup sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi fungsi-fungsi negara itu banyak asalnya. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu maksudnya negara itu selalu berusaha untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi tugasnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memakmurkan rakyat yang dipimpinnya, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi negara itu suatu pertahanan atau benteng untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi kalau ada serangan dari luar, negara itu harus bisa menjadi benteng pertahanan untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sifat negara bersifat mencakup semua. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu, bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Jadi di sini itu mencakup semua, itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi peraturannya itu tidak ditujukan untuk orang tertentu, tapi ditujukan untuk seluruh warga Indonesia, seperti itu ya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi-fungsi negara secara umum mencakup
berdirinya NKRI itu memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Yaitu sebagai pengatur kehidupan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Jadi NKRI itu memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan negara, kehidupan dalam negara, untuk menciptakan apa saja tujuan-tujuan dari negara tersebut, seperti itu. Fungsi selanjutnya ada fungsi negara secara umum, mencakup sebagai stabilisator, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mengusahakan pertahanan untuk menyangkal kemungkinan serangan dari luar. Jadi untuk pertahanannya, untuk benteng, menangkal serangan dari luar. Kemudian menegakkan keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu artinya ini tidak digunakan untuk beberapa orang saja, tapi ini berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali satupun, seperti itu. Jadi negara itu bersifat mencakup semua. Tadi sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diatur itu berlaku untuk semua warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan negara ditujukan untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Jadi tujuan negara itu ditujukan untuk mengarahkan segala kegiatan. Jadi pengarah atau pedoman sekaligus menjadi penyusun dan pengendalian. Jadi negara itu fungsinya sangat banyak sekali. Kelengkapan pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menangkap penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada salah pembacaan tadi, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahannya saja, yaitu lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua yaitu pemerintah dalam arti luas, yang artinya keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berarti ini secara menyeluruh, seperti itu. Berikutnya adalah sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara antara lain: 1. Sifat negara sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewajiban untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintahan negara memiliki sarana seperti tentara di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu, bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Jadi di sini itu mencakup semua, itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi peraturannya itu tidak ditujukan untuk orang tertentu, tapi ditujukan untuk seluruh warga Indonesia, seperti itu ya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi-fungsi negara secara umum mencakup
berdirinya NKRI itu memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Yaitu sebagai pengatur kehidupan yaitu ditujukan untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Jadi tujuannya itu untuk mengarahkan segala kegiatan. Jadi yang mengarahkan kegiatan-kegiatan negara itu mengarahkan kesejahteraan negara itu ya negara, seperti itu. Pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Jadi di sini intinya negara itu fungsinya untuk memakmurkan rakyatnya sendiri. Ini apa ya? Tata tertib pemerintahan itu dibuat juga untuk warga masyarakat Indonesia sendiri. Warganya sendiri. Selanjutnya ada menegakkan keadilan. Jadi setiap negara itu berbeda-beda tugas, berbeda-beda prinsipnya. Kalau di Indonesia itu menegakkan keadilan itu artinya bahwa tidak memandang siapapun. Jadi kalau salah ya salah, meskipun dia anak DPR, anak presiden, melakukan pelanggaran ketertiban pemerintahan, dia juga harus kena hukuman seperti itu. Tidak bisa memandang ras, suku, dan anak siapa. Meskipun anak jabatan, kalau salah ya tetap dihukum, seperti itu. Tujuan negara yaitu ditujukan untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Jadi tujuannya itu untuk mengarahkan segala kegiatan. Jadi yang mengarahkan kegiatan-kegiatan negara itu mengarahkan kesejahteraan negara itu ya negara, seperti itu. Pengendalian alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Jadi di sini intinya negara itu fungsinya untuk memakmurkan rakyatnya sendiri. Ini apa ya? Tata tertib pemerintahan itu dibuat juga untuk warga masyarakat Indonesia sendiri. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.